Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian senantiasa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, saudara-saudariku yang berbahagia, dua pengantar kemarin telah kita sampaikan, meskipun kalau kita baca di karangan Buya Hamka yang klasik, cetakan klasik ini, ada pengantar lain. Hanya saja kita mengambil dua pengantar, dan sekarang kita lanjutkan tentang penjelasan Buya Hamka perihal tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tasawuf. Kita ambil tasawuf menjadi nama buku ini dan kita ikut sertakan dan kita ikutkan dengan perkataan modern. Di dalam bahasa Arab bolehlah disebutkan at-tasawwuful asri. Arti tasawuf dan asal katanya menjadi pertikaian ahli-ahli bahasa. Setengahnya berkata bahwa perkataan ini diambil dari kata syifa, artinya suci, bersih, ibarat kilat kaca. Kemudian kata setengahnya atau ada pendapat lain berasal dari perkataan suf, artinya bulu binatang. Sebab orang-orang yang memasuki tasawuf ini memakai baju dari bulu binatang. Mereka benci pakaian yang indah-indah atau pakaian orang dunia ini. Dan kata setengahnya diambil dari kaum Suffah, segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di suatu tempat terpencil di samping masjid Nabi. Kata setengahnya pula dari perkataan Sufana, ialah sebangsa kayu yang mersik tumbuh di padang pasir tanah Arab. Tetapi setengah ahli bahasa dan riwayat terutama di zaman yang akhir ini mengatakan bahwa perkataan sufi itu bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa Yunani lama yang telah diarabkan. Asalnya teosofi, artinya ilmu ketuhanan. Kemudian diarabkan dan diucapkan dengan lidah orang Arab, sehingga berubah menjadi tasawuf. Ini menurut keterangan Buya Hamka. Walaupun dari mana pengambilan perkataan itu, dari bahasa Arabkah atau bahasa Yunani, namun dari asal-asal pengambilan itu sudah nyata bahwa yang dimaksud dengan kaum tasawuf atau kaum sufi ialah kaum yang telah menyusun kumpulan, menyisihkan diri dari orang banyak dengan maksud membersihkan hati, laksana kilat kaca terhadap Tuhan, atau memakai pakaian yang sederhana. Jangan menyerupai pakaian orang dunia, biar hidup kelihatan kurus kering bagai kayu di padang pasir, atau memperdalam penyelidikan tentang hubungan makhluk dengan Khaliknya, sebagaimana yang dimaksud perkataan Yunani itu. Ini penjelasan dari Buya Hamka. Bila disebut orang nama kaum sufi, terutama di negeri kita ini, teringatlah kita kepada thariqah, misalnya thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Sadziliyah, ada Samaniyah, dan thariqah Haji Palopo di tanah Bugis. Bila kita pelajari thariqah yang ada di sini,
kelihatanlah mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Padahal pada asalnya tasawuf itu tidaklah mempunyai peraturan tertentu yang tidak boleh diubah-ubah. Yang sebetulnya tasawuf itu adalah menempuh kemajuan juga. Dia adalah semacam filsafat yang muncul kemudian setelah zaman Nabi, yang maju mundur menilik keadaan zaman dan keadaan negeri. Tasawuf adalah salah satu filsafat Islam yang maksud awalnya hendak zuhud dari dunia yang fana. Tetapi lantaran banyaknya bercampur gaul dengan negeri dan bangsa lain, banyak sedikitnya masuk jugalah pengkajian agama dari bangsa lain itu ke dalamnya. Karenanya tasawuf bukanlah agama, melainkan suatu ikhtiar yang setengahnya diizinkan oleh agama dan setengahnya pula dengan tidak sadar telah tergelincir dari agama, atau terasa enaknya pengajaran agama lain dan terikut tanpa terasa. Sini Buya Hamka memberikan pengetahuan kepada kita tentang beragam arti tentang tasawuf, dan ada yang setuju, ada yang tidak. Maka bagi kita yang mencintai kebersihan hati, tentu ini diajak oleh Buya Hamka untuk memahami tasawuf. Jadi kita tatkala kita memperhatikan ada di sekeliling kita yang melakukan atau kebiasaan-kebiasaan atau perilakunya yang tidak biasa seperti kita pada umumnya, itu tidak patut pula kita untuk menyalahkan, ya. Dan tidak ada hak kita untuk menyalahkan orang lain, karena sejatinya kita belajar ilmu tasawuf nanti diarahkan kita untuk melihat diri kita sendiri. Lanjutkan ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, bagi kita yang setuju, kita pahami, kita pelajari, kita dapat manfaat. Yang kalaupun tidak setuju, ya menjadi bekal pengetahuan, jadi pengetahuan. Ibnu Khaldun berkata, tasawuf itu adalah semacam ilmu syar'iyah yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah. Hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kelezatan harta benda dan kemegahan, dan menyendiri menuju jalan Tuhan dalam khalwat dan ibadah. Demikianlah kalau kita dengarkan kupasan Ibnu Khaldun sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, yang meneropong suatu perkara dari segi ilmu pengetahuan. Akan tetapi ahli-ahli tasawuf yang terbesar mempunyai pula kaidah sendiri-sendiri tentang arti tasawuf itu. Ada yang berkata tasawuf ialah putus perhubungan dengan makhluk dan kuatnya perhubungan dengan Khalik. Jadi tentang pengertian tasawuf ini memiliki beragam pengertian. Kemudian ada perkataan dari Junaid berkata, tasawuf ialah keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Diulangi, ada pengertian tasawuf ialah keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Yang paling hebat ialah seperti yang diartikan oleh Al-Hallaj. Seketika dia telah disalibkan dan menunggu ajal, sebab dia berkeyakinan bahwa dirinya bersatu dengan Tuhan, maka datang seorang bertanya kepadanya, di waktu sekarang patut engkau mewariskan kata kepada kami, apakah arti yang sejati dari tasawuf itu? Darah telah titik dari tubuh dan dari dalam matanya. Punggungnya telah hangus kena panas. Hanya menunggu tubuhnya akan dipotong-potong. Waktu itu dia berkata kata yang penghabisan. Di penghujung katanya, tasawuf ialah yang engkau lihat dengan matamu ini.
Inilah dia tasawuf. Tatkala kerajaan Islam bertambah besar dan pemeluk agama Islam bertambah tersiar keluar tanah Arab, bertemulah dia dengan bangsa-bangsa dan agama-agama serta pemikiran-pemikiran baru. Masuklah paham filsafat ke dalam dunia Islam dan suburlah ahli pikir, Mu'tazilah, dan mulailah timbul kaum tasawuf itu. Ketika itu kemajuan telah menyebabkan bingung. Kekayaan bertimbun masuk ke dalam dunia Islam. Kehidupan sangat megah sehingga mahar al-Ma'mun kepada Bauran anak wazirnya saja lebih 1.000.000 dinar. Di samping itu dalam majelis istana terjadi bantahan ahli-ahli pikir tentang ketuhanan. Apakah Tuhan mentakdirkan juga kejahatan manusia? Tentang manusia sendiri, apakah dia masih tetap Islam kalau sekiranya dia mengerjakan dosa besar? Tentang Al-Quran, adakah dia hadis atau qadim, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan perbantahan menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Ini yang terjadi. Kita kalau yang belajar ilmu kalam, pembahasan-pembahasan seperti ini sudah cukup familiar ya, tentang pelaku dosa besar, kemudian tentang takdir Tuhan, kemudian tentang Al-Quran. Ini menjadi pembahasan. Kita lanjutkan. Tentu saja timbul golongan yang merasa jemu melihat itu, lalu menyisihkan dirinya. Ia menjauhkan diri dari orang dunia, dari orang yang katanya pintar tetapi telah terlampau pintar, atau orang yang dilalaikan hartanya. Jadi ada orang merasa jemu, yang dibahas cuman itu, debat bantah-bantahan. Akhirnya ada segolongan yang menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Orang yang menyisih itulah asal-usul kaum sufi, yang mulanya bermaksud baik tetapi akhirnya telah banyak tambahnya. Maksud mereka hendak memerangi hawa nafsu dunia dan setan, tetapi kadang-kadang jalan yang mereka tempuh tidak digariskan oleh agama. Terkadang mereka haramkan kepada diri sendiri barang yang dihalalkan Tuhan, bahkan ada yang tidak mau lagi mencari rezeki, menyumpahi harta, membelakangi huru-hara dunia, dan membenci kerajaan. Sehingga kemudiannya ketika bala tentara Mongol masuk ke negeri Islam, tidaklah ada lagi senjata yang tajam buat menangkis, sebab orang telah terbagi dan terpecah. Sebagian menjadi budak harta yang lebih sayang kepada hartanya daripada agamanya. Kita ulangi, sebagian menjadi budak harta yang lebih sayang kepada hartanya daripada agamanya. Tapi setengahnya lagi menjadi budak fikih, bertengkar, bertegang urat leher, meributkan apakah batal wudhu kalau sekiranya darah itu melekat kepada baju. Dan ada pula yang karam di dalam khalwatnya dengan pakaian sufinya, tidak peduli apa-apa, tidak menangkis serangan karena merasa lezat di dalam kesunyian tasawuf itu. Tasawuf yang demikian bukanlah asal dari pelajaran Islam. Zuhud yang melemahkan itu bukanlah bawaan Islam. Semangat Islam ialah semangat berjuang, semangat berkurban, bekerja, bukan semangat malas, lemah paruh, dan melempem. Ini kata Buya Hamka. Maka dalam pengertian ini Buya Hamka memberikan wawasan pengetahuan kepada kita tentang pendapat-pendapat tasawuf dan bagaimana orang memahami tentang tasawuf. Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil sebab-sebab mencapai kemuliaan,
ketinggian dan keagungan dalam perjuangan hidup bangsa-bangsa. Bahkan agama Islam menyerukan menjadi yang dipertuan di dalam alam dengan dasar keadilan, memungut kebaikan dimanapun jua bersua, dan memperbolehkan mengambil peluang mencari kesenangan yang diizinkan. Maksud tasawuf pada mula-mula timbulnya adalah suci, yaitu hendak memperbaiki budi pekerti. Sebagaimana kata Junaid, wallahu alam yang dimaksud Junaid ya, Junaid al-Baghdadi ya, yang kita sampaikan di atas, yang dia sampaikan sebelumnya. Ketika mula-mula timbul itu semua, orang bisa menjadi sufi. Karena yang diinginkan dikehendaki adalah memperbaiki budi pekerti. Tidak perlu memakai pakaian tertentu atau bendera tertentu atau berkholwat sekian hari lamanya dalam kamar atau mengadu kening dengan kening guru. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, semua orang menjadi sufi, yaitu sufi sepanjang artian Junaid tadi, yakni memperbaiki budi pekerti. Ini yang nanti kita akan diarahkan. Bagaimana pribadi kita itu memperhatikan diri kita. Maka ada istilah kalau pepatah dulu itu, gajah di seberang lautan, gajah di depan mata, gimana? Semut di seberang lautan nampak jelas di pandangan mata. Gajah di depan mata tak sedikit pun nampak juga. Sekecil kesalahan orang lain itu mudah sekali kita melihat. Tapi justru yang dekat dengan kita, kesalahan-kesalahan kita itu kita tidak mengerti, tidak tahu. Saya ulangi, semut di seberang lautan nampak jelas di pandangan mata. Gajah di depan mata tak sedikit pun nampak jua. Akhirnya baik Nabi dan sahabatnya yang berempat atau yang beribu-ribu itu semuanya berakhlak tinggi, berbudi mulia, sanggup menderita lapar dan haus. Dan jika mereka memperoleh kekayaan, tidaklah kekayaan itu lekat ke dalam hatinya, sehingga melukai hati jika terpisah. Apalagi suasana ketika itu, pergaulan, letak negeri, semuanya menyebabkan hidup serba kecil menjadi biasa. Dan mereka tidak perlu bernama sufi, fiqih, atau bernama raja sekalipun. Karena apakah lagi suatu nama yang lebih mulia daripada nama sahabat Rasulullah SAW. Kemajuan yang telah mencapai di belakang itu, kemajuan yang sudah memang menuruti sunnatullah, menyebabkan adanya golongan tasawuf sampai ada yang berlebihan sebagaimana disampaikan oleh Buya Hamka pada awal-awal penjelasan. Kehidupan yang asalnya daripada zuhud dan membenci kemegahan dunia yang telah dicapai orang lain tadi, atau kehidupan mencari kekayaan di dalam hati sendiri, bertambah lama, bertambah maju, dan bertambah dalam. Sampai dari dalam tasawuf itulah timbul kajian tentang arti ma'rifat, arti sa'adah, bahagia, dan bagaimana ikhtiar untuk mencapai perhubungan yang kekal dengan Tuhan. Ketika itu timbul pula pengkajian yang luas dari hal hukum-hukum Islam, halal dan haramnya, ijtihad dan kiasnya,
di dalam perkara amalan lahir, yaitu bernama fikih. Jadi adanya kedua ilmu ini kalau orang pandai mencocokkan akan mempertinggi semarak keagamaan. Meskipun kadang-kadang menimbulkan pergeseran pula di antara pembelanya masing-masing. Jika sekiranya kaum fikih ada yang sampai membicarakan bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan berkumis, bagaimana wudunya, wajibkah menyampaikan air ke dalam kulitnya atau tidak, maka kaum sufi pun akhirnya tidak memperdalam lagi. Sehingga terdapat pula pada mereka perkataan-perkataan rahasia yang sebenarnya tidak tersebut dalam syara'. Ada yang mengatakan dapat bersatu dengan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Artinya kalau dalam hal ini Buya Hamka menyampaikan ya penting nantinya ada perpaduan kedua ilmu ya, fikih senantiasa dikaji, kemudian perangai mutasawuf ini juga dipelajari, sehingganya kedua ini menjadi elemen dalam kehidupan kita ya, tidak jomplang itu apa jomplang ya, artinya ya fikih ya tetap dilaksanakan, tasawuf, ilmu-ilmu tasawuf, memperbaiki budi senantiasa kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bekas pendidikan tasawuf semacam itu sangat besar ke dalam dunia Islam. Sekian lamanya kaum muslimin membenci dunia dan tidak menggunakan kesempatan sebagaimana orang lain. Lantaran itu mereka menjadi lemah. Mau berkorban, tidak ada yang akan dikorbankan. Karena harta benda dunia telah dibenci. Mau berzakat, tidak ada yang akan dizakatkan. Karena mencari harta dikutuki. Orang lain maju di dalam lapangan penghidupan, sedang mereka mundur. Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi orang dunia, budak dunia. Kiai Haji Mas Mansur berkata, ini salah satu perkataan yang dicantumkan oleh Buya Hamka ya, 80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20% lagi itu, sehingga kita menjadi hina. Jadi seimbang kita ya. Seimbang dalam arti tetap tujuan kita yakni akhirat. Ini ada kutipan lain pula. Said Rashid Ridho berkata ketika memberi syarah akan hadis, zuhudlah kepada dunia supaya Allah cinta kepadamu, dan zuhud pula lah kepada yang di tangan manusia supaya manusia pun suka kepadamu. Ketika memberi syarah hadis ini, Imam Nawawi telah mengutip perkataan Imam Syafi'i yang berkata tentang mencari harta dunia demikian. Menuntut berlebih harta benda walaupun pada yang halal adalah siksa yang diberikan Allah kepada hati orang yang mukmin. Ulangi, menuntut berlebih harta benda walaupun pada yang halal adalah siksa yang diberikan Allah kepada hati orang yang mukmin. Maka Said Rashid Ridho berkata, perkataan itu jauh dari kebenaran, sebab meminta tambahan harta yang halal itu tidaklah haram, tidaklah siksa. Kalau sekiranya meminta tambah yang halal itu haram dan siksa pula, mengapa dia dihalalkan? Dan bukan pula dia makruh, jatuh hukum haramnya. Jika harta yang halal menjadi tangga untuk mencapai yang haram, dan dimakruhkan jika menyebabkan perbuatan tercela. Sahabat-sahabat yang besar, demikian juga ulama-ulama tabi'in dan beberapa orang yang soleh-soleh, ialah orang kaya raya yang punya harta benda lebih daripada yang perlu.
sehingga menjadi pertikaian paham di antara ulama-ulama. Manakah yang utama di sisi Allah? Seorang kaya syukur dengan seorang fakir yang sabar. Pilihan. Orang kaya syukur dengan seorang fakir yang sabar. Adapun berlebih-lebihan memasukkan rasa kebencian terhadap harta kekayaan dunia itu ke dalam hati sanubari adalah salah satu sebab kelemahan kaum muslimin dan salah satu sebab mereka dapat dikalahkan oleh musuhnya. Kesenangan yang menyebabkan sombong atau lalai dari melakukan kewajiban atau menyebabkan suka kepada haram. Demikian Rashid Ridho. Ini jadi Buya Hamka itu kalau dalam penulisan beliau biasa pendapat ini beliau sampaikan dan kita ini ngaji seperti ini supaya tambah wawasan kita. Dengan segala keterangan itu jelaslah maksud kita dengan buku ini. Kita namai tasawuf ialah menuruti maksud tasawuf yang asli. Sebagaimana kata Imam Junaid tadi, yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji dengan tambahan keterangan modern. Artinya yang dikehendaki oleh Buya Hamka dalam pembahasan tasawuf ini ialah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji. Sekali lagi, yang dimaksudkan tasawuf dalam Buya Hamka ini ialah keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji.